Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalina wa akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, calon-calon jemaah haji khususnya, umumnya segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada. Semoga kita semua dan segenap saudara kita muslimin muslimat dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala fitnah yang menyesatkan, yang merugikan, mencelakakan, yang menghinakan, dan juga dari segala musibah, dari segala wabah penyakit, terkhusus wabah Covid. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Dan juga semoga kita semua dijaga oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia. Dan semoga kita diselamatkan, dijaga dari kejahatan makhluk Allah yang jahat, dan juga dari jelek-jeleknya takdir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dan juga semoga kita dan mereka ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan semoga hajat-hajat dan apa yang dicita-citakan oleh kita dan oleh mereka dari segala kebaikan dunia dan akhiratnya dikabul oleh Allah. Dan juga semoga kita dan mereka dipanjangkan umur, terutama orang-orang soleh, dan juga para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Karena panjangnya umur para ulama, para aulia, para salihin menjadi rahmat, menjadi keberkahan, menjadi benteng yang sangat kokoh bagi semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan bagi semua ahli bumi dan buminya. Dan juga menjadi keberkahan bagi semua ahli langit dan bagi semua ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Lalu juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran, keleluasaan kepada hamba-hambanya di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya,
wabil khusus dalam melaksanakan kebersamaan, yakni berjamaah di dalam ibadah, di dalam sholat, dan juga di dalam berzikir, dalam bersalawat salam kepada Rasulullah SAW, dalam berdoa, dalam membaca Quran, di mana di sana disunnahkan berjamaah. Lalu juga dalam pelaksanaan haji, dalam mencari ilmu, menyebarkan ilmu, di mana di sana berkerumun banyak orang, di mana dalam situasi kondisi wabah corona ini, kegiatan-kegiatan seperti itu banyak yang tersendat, yakni berjamaahnya ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Kumpulannya ini yang sangat dikhawatirkan, bukan ibadahnya tapi kumpulannya. Namun dengan sangat-sangat kita harus menjaga dalam kumpulan kita ini, sehingga kebersamaan tidak bisa maksimal. Bahkan pelaksanaan haji juga, dari berbagai penjuru dunia tidak bisa melaksanakannya. Bahkan dari negara Arab Saudi pun hanya sedikit sekali yang dibolehkan, yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam melaksanakan haji. Lalu pelaksanaan umroh kemarin uji coba, sekarang sudah ditutup lagi dari luar. Tidak bisa umroh. Dari dalam juga hanya sedikit sekali yang bisa melaksanakan umroh. Memang tidak dosa bagi umat Islam tidak melaksanakan haji ketika ada udzur mani, yakni yang menghalangi. Di antaranya adalah hal yang membahayakan kepada jiwa raga, membahayakan kepada harta benda. Karena agama diturunkan oleh Allah untuk menjaga jiwa raga manusia, untuk menjaga akalnya, menjaga agamanya, menjaga kesehatannya, kan? Menjaga juga kehormatannya, menjaga harta bendanya, menjaga keluarganya. Itulah agama diturunkan. Maka perintah-perintah Allah ketika berbentrokan dengan situasi kondisi yang bisa mencelakakan, merusak, kan, jiwa raga hambanya atau harta bendanya, kan, akalnya, agamanya, dan juga keluarganya, kehormatannya, maka kewajiban itu terhalang, terpending. Artinya tidak dosa bagi si hamba ketika tidak melakukannya di saat itu, karena boleh jadi masih bisa di saat yang lain. Andai kata tidak bisa di saat yang lain, maka jadi gugur kewajibannya. Nah,
Untuk perjalanan haji yang sekarang juga kita masih belum tentu apakah kita bisa berangkat. Artinya pemerintah Arab Saudi siap ya mengurus jemaah haji dari Indonesia dengan segala keamanannya, dengan segala resikonya. Dan juga pemerintah Indonesia siap, kan? Karena boleh jadi Arab Saudi siap, Indonesia yang tidak siap, atau Indonesia yang siap, Arab Saudi yang tidak siap. Nah, kalau tidak siap salah satu di antara dua negara ini, ya tidak akan jadi pelaksanaan haji tahun ini. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah. Berdoalah semuanya kepada Allah dengan khusyuk, agar COVID ini cepat diangkat oleh Allah. Dan segala permasalahan, terutama permasalahan yang menyangkut banyak orang, kan? Semoga oleh Allah dicabut dan oleh Allah dijaga. Jangan sampai kita semuanya muslimin muslimat, bangsa kita semuanya mendapatkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan juga di samping berdoa, jangan lupa terus kita semuanya, masyarakat bangsa Indonesia, agar menjaga protokol kesehatan, terutama umat Islam. Umat Islam sudah diperintahkan, walaupun tidak ada COVID juga, banyak wudhu diperintahkan, kan? Tuh, banyak membersihkan gigi dengan siwak. Mau wudhu, mau sholat, mau baca Quran, mau baca sholawat, mau wirid, mau ngaji gitu kan, mau mengajar. Nah, bangun tidur kan disunnahkan pakai siwak. Subhanallah. Menjaga kesucian dari hadas kecil, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, itu disunnahkan. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan seperti itu, berarti nanti wudhu bisa lebih dari 5 kali dalam sehari semalam. Ya, karena kita manusia, kan? Ya, ada saatnya bahkan sering kita buang air kecil, kan? Buang air besar, kentut, kan? Bersentuhan. Nah, dengan yang bukan mahram. Nah, maka wudhu akan lebih sering. Bahkan ketika kita dalam keadaan suci juga, kalau wudhu yang tadi sudah dipakai sholat, kan? Ketika kita mau sholat lagi, maka disunnahkan lagi wudhu lagi. Padahal kita dalam keadaan suci, kan? Dari subuh sampai duhur tidak batal wudhu kita. Mau sholat duhur, wudhu lagi. Sampai asar tidak batal wudhu kita. Mau sholat asar, wudhu lagi. Sampai maghrib tidak batal wudhu kita, tapi disunnahkan wudhu lagi. Kan? Mau sholat isya juga begitu. Kan? Disunnahkan wudhu lagi. Namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Tajdidul wudhu itu dalam keadaan kita punya wudhu, gitu kan? Bukan dalam keadaan kita punya hadas. Nah, itu disunnahkan. Nah, Allah. Dan juga dalam wudhu kita
tentu cuci tangan yang bersih, ya kan? Membersihkan mulut, membersihkan hidung dengan istinsyak, gitu kan? Itu sebelum wudu. Dan subhanallah, sebelum makan juga kita cuci tangan, setelah makan cuci tangan, ya. Kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya ini bagian daripada protokol kesehatan yang dawam dilaksanakan oleh umat Islam. Protokol kesehatan yang dawam dilaksanakan oleh umat Islam. Lalu ketika bersin atau batuk, dalam ajaran Rasulullah SAW harus ditutup, kan? Ditutup ya, dengan kain, tutup. Dan ingin simple, pakai masker. Simple pakai masker. Nah, itu sudah diajarkan di dalam ajaran Islam. Ya, bersin, tutup. Lalu batuk juga tutup. Subhanallah. Kalau kita nguap, harus ditutup oleh kita dengan tangan kiri, ya, dengan punggung tangan, telapak tangan kiri, punggungnya. Subhanallah. Lalu di dalam ajaran Islam kalau sakit, dan harus dipisahkan. Jangankan manusia, unta saja kalau sakit oleh Nabi jangan dicampurkan dengan yang sehat. Dan yang sehat jangan dicampurkan dengan yang sakit. Ini sudah ada keterangannya dalam Islam. Nah, istilah sekarang isolasi, ya, diisolasi. Kalau ada yang sakit pisahin, isolasikan, pisahin gelasnya, piringnya, sendoknya, kan? Jangan sampai istilah kita sakokoh, gitu kan? Ya. Jadi rame-rame memakainya dengan yang sehat. Jangan. Ini diajarkan dalam ajaran Islam. Tuh. Yang dimakan, yang diminum bukan cuma harus halal saja. Ya, karena yang haram bisa berefek kepada kecelakaan, berefek kepada penyakit, berefek kepada kerasnya hati. Itu lebih berbahaya, kan? Berani berbuat dosa, kan? Sulit dalam melakukan kebaikan. Karena efek apa? Efek ini darah dagingnya, ya, jadinya dari makanan minuman yang haram. Ya. Maka tidak boleh. Juga selain yang haram, segala makanan minuman yang menurut adat, ya, termasuk adat itu adalah adat dalam ilmu kesehatan, kan? Termasuk dalam ilmu kesehatan. Di dalam adat ini bisa mengakibatkan sakit, kan? Maka tidak boleh dikonsumsi. Kembalinya kemana? Kembalinya kepada adat. Dan nah, sekarang kan banyak ditemukan dalam dunia kesehatan bahwa makanan ini, minuman ini, nah, kan? Ima secara umum, wa ima nisbiyah, nisbat kepada orang-orang yang punya penyakit. Padahal makanannya halal, makanannya bagus. Bagi orang yang tidak berpenyakit ini jadi vitamin. Tapi kadang yang jadi vitamin bagi orang yang tidak berpenyakit, bagi orang yang berpenyakit khusus, kan, yang berkaitan dengan makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang punya penyakit ini, maka jadi tidak boleh. Contoh, orang punya penyakit gula. Bagaimana orang punya penyakit gula, kan? Makan gula, kan? Minum teh manis pakai gula, yang sifatnya bagus itu dilarang. Karena ini bisa mengakibatkan menambah sakitnya, ya, menambah penyakitnya. Ini bukan cuma menurut dokter dilarang itu, tapi syar'an.
Jadi menurut agama juga sama, dan tidak boleh ini dilakukan, kan? Karena ini bisa merusak, ini bisa mencelakakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan sampai dengan sebab, kan, perbuatan kalian, kan, kalian menimbulkan kerusakan. Ima kerusakan untuk kalian sendiri, wa ima kerusakan untuk yang lain. Jangan dilakukan, kan? Jangan dilakukan. Contoh, ketika orang punya penyakit mah, kan, itu tidak boleh makan yang pedas-pedas. Maka hukumnya makan yang pedas-pedas itu bisa jadi haram kalau memang ketika makan yang pedas langsung biasanya jadi, kan? Malah bisa jadi haram, bukan makruh lagi. Dan jadi harus berhenti dulu. Kalau sudah sembuh, boleh lagi, gitu kan? Nah, karena hukum ini berputar, kan, sesuai dengan faktor penyebabnya. Dan jadi ada yang halal bisa jadi haram, ada yang halal bisa jadi wajib, ada yang halal bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, kan? Ada yang haram bisa jadi halal juga, kan? Tuh. Bahkan ada yang haram bisa jadi wajib juga di samping halal itu. Masya Allah. Nah, ini kan tidak diketahui oleh umumnya masyarakat umat Islam yang masih awam. Ini hanya diketahui oleh para ulama-ulama, ya. Kalau para ulama mengetahuinya, nah, karena ini hal yang sulit sekali orang awam dikasih pengertian yang seperti itu, karena waktunya sangat lama, itu kan, untuk bisa menguasai sehingga memahami, kan, hal-hal seperti itu. Maka cukup bagi umat merujuk saja kepada fatwanya ulama dalam segala situasi dan kondisinya. Nah, jadi kita semua pasrah saja kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya? Tidak boleh berdekatan terlalu dekat, kan? Ya, dijaga jarak. Hatta dalam sholat bagaimana? Ya, hatta dalam sholat, hatta dalam berjamaah, hatta dalam berjamaah. Semua kesunahan-kesunahan yang tadinya sunnah rapat, yang tadinya, itu kan? Nah, Masya Allah, ya. Maka kesunahan itu bisa menjadi terpending dengan adanya mani yang bisa membahayakan. Nah, maka tidak dianggap salah di musim pandemi umpamanya sholat berjamaah lalu ada jarak, kan, satu sama lainnya, tidak dianggap salah. Nah, tidak dianggap salah. Nah, demi apa? Demi penjagaan dalam situasi kondisi seperti ini, ya. Allah, kecuali kalau kita melihat aman lah, ya, dengan keluarga atau dengan saudara-saudara kita atau dengan orang-orang yang memang dzon kita, sangka berat kita bahwa mereka aman dari terjangkit, gitu kan? Dan kita pun aman dari terjangkit. Ya, kalau sudah aman, ya tetap dilaksanakan, ya, sunnah-sunnah dilaksanakan tetap, kan? Nah, Allah. Perjalanan haji tahun ini, ya, jadi masih digodok ini. Nah, ada menurut berita bahwa calon jemaah haji ini harus divaksin dulu, ya, semuanya. Ya, kalau harus divaksin, mau tidak mau kita divaksin, ya, semuanya divaksin. Ya, kalau sudah divaksin, apakah kita diberangkatkan atau tidak, ya terserah yang di atas, gitu kan?
Ya, karena yang mengetahui segala situasi kondisi yang berkaitan dengan segala kan hal-hal ya, yang ini merupakan kepentingan bagi keamanan semua jemaah haji ya, dan bagi keamanan bangsa dan negara. Karena boleh jadi jemaah haji dipaksakan lalu nanti berefek justru kepada bangsa yang besar. Dan 200.000 orang diberangkatkan, bisa bukan cuma yang 200.000 yang itu saja ya, yang terkena, tapi juga orang yang ada di Makkah, yang ada di Madinah, yang mana di sana bukan orang Saudi saja, gitu kan? Tapi juga banyak kan saudara-saudara muslim kita dari berbagai negara lalu pulang ke sini juga, gitu kan? Bisa jadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Jadi tentu perhitungannya sangat akan sangat jeli sekali ya, dan harus menyeluruh. Kita harus baik sangka ke pemerintah kan? Karena pemerintah berpikir bukan hanya kita saja kan? Beda dengan kita. Kalau kita berpikir saya mah ada sehat-sehat aja, di kampung saya mah bebas-bebas aja. Iya saya, gitu kan. Itu siapa? Saya itu mah, gitu kan. Kalau pemikiran pemerintah kan bukan kamu, bukan. Tapi segala halnya diperhitungkan, segala halnya ditelaah semuanya, kan? Karena bertanggung jawab. Bukan hanya bagi kita saja bertanggung jawab, tapi bagi semua rakyat, bahkan bagi semua manusia, gitu kan? Nah, makanya tidak bisa disebut salah kalau Arab Saudi menutup, gitu kan? Umumnya yang mau melaksanakan haji, tidak boleh kita buruk sangka. Ini ada upaya untuk menghalangi syiar Islam, untuk memadamkan syiar Islam. Lah, tidak. Jangan sampai buruk sangka. Itu saudara-saudara kita muslim. Pemerintah di Indonesia mayoritas muslim, masyarakatnya mayoritas muslim. Jangan seburuk itu sangka kita, itu kan. Kalau kita yang jadi presiden, kalau kita yang jadi pemerintah, boleh jadi kita pun juga sama akan seperti itu berpikiran. Karena yang kita lihat bukan kemaslahatan satu kelompok, tapi yang kita lihat kemaslahatan semua. Dan kemaslahatan semua. Atau jangan sampai terkena isu, ini pemerintah tidak memberangkatkan karena ingin punya keuntungan dari uang yang disimpan di bank dari jemaah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun punya keuntungan ya, tidak salah pemerintah ngambil keuntungan tersebut untuk kemaslahatan, bukan kemaslahatan pribadi, tapi kemaslahatan rakyat semuanya. Namun juga intinya kita tidak boleh buruk sangka, kan? Karena tidak diberangkatkannya bukan karena hal itu, kan? Walaupun dari sisi itu bisa jadi dapat keuntungan, bisa jadi dapat keuntungan karena uang disimpan di bank, umpamanya. Lalu ada keuntungan dan sebagainya, dan itu bisa dikelola oleh pemerintah. Pemerintah punya hak, kan? Punya hak mutlak itu pemerintah itu. Nah, kita tidak boleh buruk sangka karena terjadi sekarang, kan? Adanya pemikiran-pemikiran yang merusak hubungan masyarakat rakyat dengan pemerintahnya, ya kan? Ini bahaya sekali, ini pemikiran seperti ini. Ini bahaya sekali. Dan walaupun pemerintah mungkin saja ada salah, tapi gitu kan, tidak boleh sampai merusak hubungan, kan? Tidak boleh sampai merusak hubungan. Ingat, karena urusan pemerintahan dan di dalamnya, masya Allah, di Indonesia kita ini harus bersyukur banyak para ulama-ulama juga di dalamnya, kan? Kita jangan melihat dari sisi sebahagian kekurangannya saja, karena manusia ada kurangnya, ya? Ada kurangnya, dan mengurus negara yang besar ini bukan hal yang enteng. Andai kata ada kesalahan setelah
merumuskan dianggap ini matang, lalu pada buktinya berbeda dengan hasilnya, kan? Hal yang wajar saja. Itu hal yang wajar saja. Karena permasalahan di Indonesia dan negara yang begitu besar sangat pelik sekali dan sangat kompleks sekali, kan? Maka kita tetap harus mendukung program-program pemerintah. Kita harus mendoakan pemerintah. Kalau ada pemerintah yang tidak baik umpama, kita doakan agar mendapatkan hidayah semua, kan? Lalu nanti, kan, dalam setiap pemilihan calon pemimpin, ya pilih yang benar, pilih yang soleh oleh kita, agar nanti ada perubahan-perubahan dan perubahan terus. Begitu caranya. Siapkan saja calon-calon yang bagus, calon-calon yang soleh, kan? Tuh, jangan sampai mengacaukan dan mengeruhi suasana, apalagi sampai membuat suasana permusuhan antara rakyat dengan pemerintah. Ya, ini pemikiran yang naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah, harus dijauhi oleh kita. Harus dijauhi. Ini pemikiran yang sangat celaka, sesat dan menyesatkan, mencelakakan. Ya, dalam ajaran Islam, 2 muslim saja, hanya 2 orang saja, jika bertikai kita harus islahkan kok. Bukan yang sudah islah, yang sudah akur, malah kita bikin permusuhan, kan? Bagaimana dengan kelompok yang besar? Kelompok yang besar itu bahayanya kan lebih besar. Kalau ada permusuhan, 1 orang saja, muslim dengan muslim, kalau ada pertikaian harus diislahkan oleh kita. Nah, maka kuncinya adalah harus selalu baik sangka. 1 itu kuncinya, kan? Kedua, kuncinya adalah sabar. Lalu juga kuncinya adalah doa. 4, kuncinya adalah berusaha setiap kita agar bisa membangun segala kebaikan. Dan baik kebaikan yang sifatnya individu maupun kebaikan yang sifatnya universal, yang sifatnya umum. Nah, itu yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Maka dalam pembinaan manasik kali ini, Buya mengajak kepada semua calon jemaah haji Asy-Syifa wal Mahmudiyah, ya, agar kita semua, ya, adem ayem saja, ya, berdoa terus kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah agar perjalanan haji ini, ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di Arab Saudinya maupun di Indonesianya maupun di seluruh negara dalam segala halnya, agar dilancarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Segala hal yang merusak, yang merugikan agar dijauhkan oleh Allah. Covid-nya agar cepat diangkat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan juga kita harus terus juga menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kesehatan kita, melaksanakan protokol kesehatan kita, ya. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, boleh jadi bahwa kita diperlambat agar kita lebih bisa menyesuaikan diri ketika kita akan bertemu, kan, dengan baginda Rasulullah SAW, dengan para kekasih Allah, dengan Baitullah. Kita akan menghadap kepada Allah di tempat yang suci, gitu kan. Sementara kita orang yang banyak kotor, yang bodoh, gitu kan. Ya, kita harus membersihkan dulu diri kita masing-masing. Boleh jadi untuk calon jemaah haji ini justru inilah yang terbaik. Kamu jangan dulu menghadap ke sana karena kamu tidak layak untuk menghadap saat ini. Dan ayo bersihkan dulu supaya kamu layak bisa bertemu.
supaya kamu layak bisa menerima segala anugerah dari Allah dan dari nabimu sallallahu alaihi wasallam. Supaya kamu bisa mendapatkan warna-warni keuntungan ketika kamu hadir di tempat-tempat yang agung. Ilmumu, akhlakmu, amalmu, kan? Dosa-dosamu bersihkan dulu. Akhlakmu coba muliakan dulu, bersihkan jiwamu dari semua sifat-sifat yang tercela. Subhanallah. Perbanyak dulu salawatmu kepada nabimu, ya. Perbanyak dulu salawatmu kepada nabimu. Masih belum layak kamu bertemu dengan nabimu saat ini, seperti sekarang ini, ya, di mana salawatmu hanya sedikit sekali di dalam sehari semalam, ya. Nah, agar kamu layak ketika bertemu dengan nabimu yang kau cintai, yang kau agungkan, kau rindukan, kan? Mana bukti rindumu? Mana bukti cintamu kepada nabimu? Apakah sunnah nabimu sudah kamu hidupkan di siangmu dan malammu? Apakah sunnah nabimu sudah kau hidupkan di rumahmu, di kantormu, di pasarmu, kan? Dalam segala situasi kondisi hidupmu. Apakah bibirmu sudah basah dengan salawat dan salam kepada nabimu? Coba, mana pengakuan kerinduan kepada Nabi? Mana pengakuan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita baik sangka dan kita introspeksi diri, boleh jadi kita ditahan dulu oleh Allah. Ini justru untuk kebaikan kita. Kalau kita baik sangka dan introspeksi diri, oh iya, alhamdulillah, 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 kan? Jadi bersyukur kepada Allah, kan? Tidak galau, tidak stres dan sebagainya. Apalagi kalau memang ditambah lagi bahwa uang untuk ongkosnya juga belum lunas. Belum lagi kalau itu kan untuk kepentingannya belum ada lagi yang lainnya itu kan, untuk syukuran, untuk itu, untuk apalagi sampai nanti untuk oleh-oleh. Aduh, ini juga masih banyak belum lunas nih. Tuh, apalagi untuk sengaja oleh Allah jangan dulu berhenti kalau begitu. Dan biar kamu punya bekal dulu. Allah, biar hutangmu lunas dulu, sehingga kalau kamu nanti pergi sudah kamu tidak punya hutang lagi. Subhanallah. Ini cara Allah, gitu kan? Di satu sisi Allah memberikan musibah, tapi di sisi lain, subhanallah, di balik musibah banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan Allah. Maka kita harus baik sangka. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama hamba-hamba Allah, baik sangka kepada pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi, kan? Harus baik sangka. Insya Allah dengan cara seperti itu segalanya akan baik. Tapi Buya kan bagaimana kalau keburu meninggal dunia, maka tercatat dia pahala hajinya sudah dapat. Allah. Sudah 3 orang calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, ya, dari KBIH Asy-Syifa wal Mahmudiyah yang meninggal dunia. Ya. Sudah 3 orang saudara-saudara kita. Bagaimana ini kedudukannya? Kedudukannya dia mendapatkan pahalanya 100%. Walaupun tetap ini menurut syariat, menurut syara ini harus dibadalkan. Tetap ini harus dibadalkan, ya. Karena apa? Karena sudah ada biayanya dan sudah istitoah lah. Ini sudah istitoah, sudah siap berangkat, gitu kan? Sudah istitoah. Jadi ini tetap harus dibadalkan, ya, yang 3 orang ini. Lalu ini porsinya bisa diganti sekarang oleh keluarganya. Ganti saja oleh keluarganya. Ya, ganti oleh keluarganya. Nah, maka Buya sarankan, tadi udah bilang sama Haji Dede, kan? Jadi ini ganti oleh keluarganya, ya. Lalu ini badalkan yang 3 ini, ya. Karena wajib ini dibadalkan. Dan tidak boleh membagikan harta waris, kan? Tirkahnya tidak boleh dulu dibagikan, kecuali mengambil dulu, ya, sebahagian untuk
membayar hutangnya, termasuk hutang itu adalah ya, melaksanakan haji dan umrohnya, yaitu badal itu. Ya. Nah, mudah-mudahan saudara kita ini yang 3 orang yang mendahului kita ini, mudah-mudahan oleh Allah diampuni semua dosanya, ditinggikan derajatnya, dibahagiakan di alam barzakhnya, dan keluarganya yang ditinggalkan dikasih kesabaran, dikasih rahmat, keberkahan, pahala, derajat, ya, dan dijadikan hamba-hamba yang soleh-solehah semuanya. Dan juga kita semua yang tersisa ini, semoga kita dikasih panjang umur dan dikasih bisa melaksanakan haji dan umrah, dan semuanya dalam keadaan kita semuanya dilancarkan segala sesuatunya, penuh ridho Allah, ya, dan juga penuh nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu ya. Kita jangan terkecoh juga oleh berita-berita bahwa ini akan ada pembatasan umur dan sebagainya, ya. Ya, jangan dulu terkecoh, gitu kan? Karena semuanya ini belum jelas. Segalanya ini belum jelas. Ya, kemarin ada undang-undang waktu umroh. Pemerintah Arab Saudi bikin aturan baru bahwa usia 50 tahun ke bawah bisa pergi, usia 50 tahun ke atas tidak bisa pergi ke sana. Ternyata keduanya tidak lama kemudian datang lagi undang-undang bisa sampai usia 60 tahun, kan? Nah, bagaimana yang di atas 60 tahun? Ini kan baru kemarin undang-undang umroh, bukan haji. Bukan haji. Yang bikin aturan kan di sana, ya. Nah, pokoknya kita ikuti saja aturan pemerintah. Udah, ikuti saja aturan pemerintah. Dan kita berdoa terus, ya. Segalanya agar mendapat kelancaran. Andai kata harus divaksin, vaksin semuanya, kan? Vaksinlah. Nah, karena alhamdulillah sekarang hasil daripada pemaksinan, ya, yang sekarang ini, ya, dilihat bagaimana reaksinya setelah divaksin dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menurut, kan, berita atau menurut ada video-video yang beredar di negara lain, umpamanya ada yang meninggal di vaksin dan sebagainya. Nah, di kita kan sudah sangat banyak sekali yang divaksin, dan sudah banyak sekali yang divaksin. Ya, para ulama, lalu juga para pejabat pemerintahan, gitu kan, public figure, ya, yang suka berhubungan dengan orang-orang dan sebagainya. Nah, udah banyak sekali yang divaksin. Nah, ya gak usah risau, gak usah takut. Segalanya demi kebaikan, demi kemaslahatan bersama, bukan sendiri, tapi bersama. Ya, tidak mungkinlah pemerintah akan membunuh rakyatnya. Ya, ini rakyatnya, ini karena kebanyakan di Indonesia katanya, kata siapa kebanyakan? Gunung-gunung masih banyak kok yang belum dibuka, ya kan? Coba Indonesia itu negara yang masih banyak hutannya, masih banyak yang kosongnya ketimbang yang diisinya. Tapi kan di tempat saya, wah sudah sempit sekali. Ya kamu kan maunya di tempat yang sempit. Tapi kalau kamu mau di tempat yang leluasa, pindah dari situ. Kenapa kamu mau di tempat yang sempit? Gitu aja kok repot. Gitu kan? Ya kan? Intinya jangan sampai suudon sajalah pemerintah mau membunuh, gitu ya. Enggak. Atau pemerintah mau membunuh para ulama, para kila, tidak mungkin lah. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin sekali. Itu pemikiran-pemikiran yang sangat keji sekali. Yang sangat keji. Andai kata ada umpamanya upaya pembunuhan dari satu pihak, umpamanya, jangan disebut pemerintah. Ya, itu adalah pihak yang memang jahat umpamanya kepada ulama, kepada jangan disebut ini pemerintah, ya. Kalau disebut pemerintah bahaya itu pemikiran, ya. Itu sangat salah sekali menurut ajaran Islam. Tidak boleh. Tidak boleh, ya.
Nah gitu. Dan kita harus banyak bersyukur. Indonesia aman. Banyak bersyukurlah. Alhamdulillah. 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 Lalu sekarang musim hujan, katanya banyak banjir, kan? Ya, disebut banyak, tidak terlalu banyak juga, dan sudah banyak penanggulangan yang sangat baik sekali. Alhamdulillah ya. Dan ini juga harus jadi pelajaran bagi kita bangsa Indonesia nih. Ya, jangan sampai sembarangan membuang sampah, kan? Masyarakat semuanya harus memperhatikan aliran air, kan? Jangan sampai aliran air ada yang terhalang. Solokan-solokannya harus gitu, kan? Lalu jangan sembarangan menebang pohon-pohon, ya, yang besar, yang menguatkan tanah akarnya itu, kan? Terjadi longsor-longsor. Karena apa? Karena memang ada pohon-pohonnya yang tadinya besar-besar lalu ditebang seenaknya. Karena ya untuk keuntungan, walaupun untuk kebutuhan, kalaupun ya untuk kebutuhan, tapi bisa merugikan, itu tidak boleh dilakukan. Dan tidak boleh dilakukan oleh kita. Ya, ajaran Islam mengajarkan kebersihan. Ajaran Islam mengajarkan juga keselamatan. Selamat bersama, agar selamat bersama semuanya. Ajaran Islam juga mengajarkan kepada kesehatan, mengajarkan kepada kekuatan, dan mengajarkan kepada kecerdasan, mengajarkan kepada kewangian, mengajarkan kepada keterpujian. Bukan cuma kebenaran saja, bukan cuma keadilan saja yang diajarkan di dalam ajaran Islam. Sampai kewangian, keindahan diajarkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, maha indah. Allah menyukai yang indah-indah, kan? Ya, menyukai keindahan. Kalau kita mampu, kan? Kalau kita mampu, lakukan itu karena Allah. Kita akan dapat pahala dari Allah. Supaya nyaman, supaya kan? Beda kan kalau kita sholat di masjid yang masjidnya bau, butut, banyak debu, ya, dan sebagainya. Nah, dengan masjid yang indah kelihatannya, wangi ketika dicium, bersih, karpetnya bagus, empuk, nyaman, masya Allah, speakernya juga, itu kan enak sekali. Kan ini bisa menjadi dorongan, gitu kan? Ya, bisa menjadi dorongan untuk semangat ibadah, kan? Untuk semangat ibadah. Nah, kalau mampu lakukan. Kalau tidak mampu, kembali kepada yang pokok, kan? Dalam ajaran Islam. Kalau mampu lakukan sampai kesempurnaannya. Ya. Allah. Ya, itu yang Buya sampaikan saat ini, ya. Sholawat haji agar dibaca setiap habis sholat 7 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afiyati wassalam maqbulul maram wa ala alihi washabihi wasallim. Setiap habis salat baca 7 kali. Ibu-ibu yang lagi haid baca di waktunya. Duhur waktunya baca, asar waktunya baca, itu kan dalam keadaan haid. Bahkan ibu-ibu yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, justru amalan yang harus lebih diperbanyak dan adalah sholawat, zikir, kan? Di saat sholat tidak boleh, di saat baca Quran tidak boleh, kan? Nah, i'tikaf di masjid tidak boleh, kan? Tuh, saum tidak boleh. Sudah, perbanyak sholawat, sholawat perbanyak. Insya Allah dalam waktu yang dekat mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat COVID dan segala musibah, segala fitnah bijahin Nabi SAW wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.